A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala hari ini ya, kita kembali berjumpa ya di channel YouTube iDream TV dalam program zikir, amalan dan doa ya, sebagaimana yang kita pelajari ya dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Harapannya ya setiap hari bertambah ya, hazanah kita atau pengetahuan kita tentang doa-doa ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena memang sebaik-baik doa adalah doa yang termaktub di dalam Al-Quran dan juga doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ya ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam program zikir, doa dan amalan ini saya akan mengangkat satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran ayat yang ke-193 dan ayat 194. Jadi ada dua ayat, isinya adalah doa. Kita jadikan sebagai satu redaksi doa, di mana doa ini ya kalau kita lihat merupakan doa permohonan kita agar diberikan husnul khatimah. Nah, ya. Kalau kita bicara husnul khatimah ya, mafhum kita semuanya, husnul khatimah itu maksudnya kita diwafatkan dalam keadaan baik ya. Diwafat dalam keadaan terbaik ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu husnul khatimah. Itu kan memang istilah husnul khatimah tidak kita jumpai di dalam Al-Qur'an ya. Dan tidak juga ya, mungkin di dalam hadis juga enggak ada ya. Istilah husnul khatimah itu kan dibuat ya oleh para ulama kita ya, yang menggambarkan bagaimana kematian dan kewafatan yang indah. Tentu ya kita berharap ya agar kemudian ujung dari hidup kita ini ya adalah ujung yang mendapatkan keridhaan dari Allah. Ada di dalam Al-Quran sendiri kan ditegaskan ya, wal akhiratu khairul laka minal ula ya, surah Ad-Duha ya. Dan yang terakhir itu ya, lebih baik daripada bagi kamu daripada yang awal ya. Memang secara umum ya ulama menafsirkan maksudnya akhirat lebih baik daripada dunia gitu kan. Tetapi mafhum lain dari ayat ini adalah bahwa seringkali ya amal-amalan kita itu yang yang paling penting justru adalah yang di akhir ya. Sebaik-baik amal itu ya di akhirnya gitu ya. Jadi walaupun awalnya bagus, tapi kalau akhirnya kemudian nggak bagus ya nggak dihitung juga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang awal-awalnya jelek tapi di akhirnya bagus gitu kan. Nah, ini dihitung sebagai kebaikan.
Makanya kita selalu minta kepada Allah agar diberikan keistiqomahan di dalam melakukan kebaikan, ya, menetapi keimanan sehingga kemudian sampai akhir kita tetap beriman kepada Allah, sampai akhir kita tetap berbuat baik ya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain i'tikad ya, atau tekad kita untuk seperti itu ya, bagaimana kita tetap bisa istiqomah, konsisten ya melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, untuk menunjang dan menopang itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang ya mendengarkan doa dan juga zat ya yang memiliki kekuasaan untuk mengabulkan doa-doa kita. Ya, kita minta kepada Allah agar kemudian ya, akhir dari kehidupan kita ini baik atau husnul khatimah. Nah, ya. Dan kita berlindung kepada Allah jangan sampai kemudian akhir kehidupan kita buruk. Udah dipupuk iman dari SD, dari SMP, SMA, kuliah, begitu berkeluarga ketemu orang yang nggak benar, ujung-ujungnya mati dari dalam ketidakbaikan, mati di dalam kekufuran kepada Allah. Nauzubillah. Ya, kadang-kadang ada juga ya anak-anak kita tuh, kadang ada kasus-kasus saya perhatikan, kasihan juga ngelihatnya gitu. Anak udah dimasukin sama orang tuanya di TK-nya TK Islam, SD-nya SD Islam, SMP-nya SMP Islam. SMA-nya masuk ke pesantren, ya, murtad, ya. Kemudian jadi ahli maksiat. Nah, sedih juga gitu kalau dipikir salahnya di mana nih orang tua, udah disekolahin benar-benar gitu kan. Nah, ya, ini kita minta kepada Allah agar kemudian kita dihindari dari hal seperti itu. Ya, masih agak mending lah mungkin ya dulunya ahli maksiat, tetapi kemudian menjelang akhir hayatnya ya. Bertobat ya. Banyak juga tuh ada tayangan-tayangan YouTube ya yang bertato ya, yang mukanya penuh dengan tato, ada tuh ya. Yang dulunya atlet MMA itu ya, non muslim gitu kan, tapi kemudian mendapatkan hidayah dan mereka mempertahankan imannya ya. Seru juga ngelihatnya ya, badan penuh tato tapi tawaf di Ka'bah. Wah. Makanya kemudian kita ya ada istilahnya don't judge the book from the cover gitu ya. Nah, jangan hakimi ya, atau nilai satu buku berdasarkan dari covernya. Mungkin covernya nggak menarik tapi dalamnya wah ya, bagus, atau covernya menarik isinya belum tentu juga. Jadi gimana caranya? Baca aja bukunya baru ketahuan baik nggak baik. Nah, dalam hal ini ya selain dari tadi ya kita minta, selain kita berusaha berjuang ya, bagian dari jihad kita untuk tetap istiqomah di dalam kebaikan, di dalam keimanan kepada Allah, di dalam ketakwaan kepada Allah, di sisi lain juga ada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita kemudian ya mudah-mudahan diwafatkan atau mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik ya. Doanya ada di dalam surah Ali Imran ya, surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat yang ke-193 hingga ayat yang ke-194 ya. Biasanya ini kalau di sholat-sholat berjamaah ya suka dibaca sama imam sepaket tuh ya. Dari ayat yang ke-190-nya sampai nanti ketemu ayat yang ke-194. 194 gitu ya. Saya suka begitu kadang-kadang kalau baca surah ini, baca dari ayat 190-nya ya. Ada 189 malah ya. Walillahi mulkus samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in qadir inna fi khalqis samawati wal ardi, itu sampai ujung. Bahkan ada ya imam-imam yang kalau pas bagian doanya nangis ya, karena doanya ini bagus ya. Isi doanya adalah ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah ya. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Dua ayat ya, insyaallah lah kalau dihafal pendek ya. Baca aja sering-sering, enggak usah dihafal gitu, hafal sendiri ya. Kadang-kadang kita sibuk ngapalin ya, tapi jarang dibaca ya, percuma juga ya. Baca aja ya, baca aja rutin-rutin sering-sering, maka insyaallah ya. Sebulan dibaca setiap hari, setiap saat hafal. Nah, ya.
Jadi doa ini ya, kalau kita terjemahkan ya Rabbana, wahai Tuhan kami, innana, sesungguhnya kami ya. Ini kalau bunyi redaksinya pakai lafaz nun maksudnya adalah kami ya. Kita nggak usah berpikir saya kan sendiri gitu kan. Harusnya bacanya Rabbi lah gitu. Ya nggak mesti juga ya, ketika kita membaca kalimat Rabbana maka bayangkanlah ya doa ini juga untuk diri kita dan keluarga kita. Nah, kita kan punya istri, punya anak. Nah, maka di dalam alam bawah sadar kita ya kita minta kepada Allah ya agar doa ini dikabulkan untuk kita dan juga keluarga kita. Ya. Kalau kita punya anak kita juga gitu kan. Jadi jangan hanya bayangkan diri kita saja. Rabbana, wahai Tuhan kami, ya Tuhan kita, Tuhan istri kita, Tuhan anak-anak kita, Tuhan mertua kita, Tuhan keluarga kita. Kita minta kepada Allah, innana, sesungguhnya kami, ya saya dan keluarga saya ini ya Allah, gitu ya. Sami'na, ya telah mendengar munadia, ya orang-orang yang menyeru, yunadi, ya menyeru, mendengar para penyeru yang menyerukan kami kepada iman ya, mudah dia yunadi lil iman ya, an aminu ya kami tahu ya Allah bahwa ada ustaz-ustaz, kiai-kiai, guru-guru kami, bahkan kakek moyang kami ya yang menyeru mengajarkan kepada kami agar kami ini beriman gitu ya. Itu kan kunci keselamatan ya, kunci keselamatan ya. Kalau kita mau selamat kan iman itu yang kita pegang. Ya, setinggi apapun pangkat jabatan kita, kalau kemudian kita mati tidak membawa iman, nggak ada keselamatan, nggak ada kesuksesan. Maka ketika kita tahu bahwa kunci iman, ya, kunci keselamatan, kesuksesan ya, ada pada iman, ya, kita minta kepada Allah ya agar kemudian apa? Ya, kalau bunyi ayatnya tadi ya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna, dan kami telah menyambut ya Allah seruan itu dengan praktek bahwa kami beriman kepadamu. Nah, jadi ini ikrar dulu ya, kita berikrar, doa ini ikrar dulu kita kepada Allah bahwa memang kita tidak mengabaikan seruan ya orang-orang yang menyeru kepada kita agar beriman kepada Allah. Ya mungkin di antara kita ada yang beriman kepada Allah karena sekolah di sekolah Islam ya, ada guru-guru yang mengajarkan kita iman, ada yang beriman mungkin dasarnya karena pindah agama, tadinya non muslim sekarang muslim ya. Maka sadari itu tuh ya. Ada yang kita beriman karena orang tua kita yang mengajarkan iman kepada kita, ya macam-macam ya syaratnya. Ada yang beriman karena sahabatnya mengajarkan kepada iman. Kita akui itu ya sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sebuah tawasul amal soleh. Nah, ini. Jadi ada yang mengharamkan tawasul gitu kan. Sebetulnya tawasul ini dibolehkan salah satu dengan amal soleh ya. Contohnya ini kan, kita kemukakan bahwa kita telah beriman kepada Allah. Ya kita sebut dulu gitu kan. Nah, lalu kemudian apa? Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina. Lalu kita minta kepada Allah, ya Allah ya, berilah kami ampunan ya, atas segala dosa-dosa kami dan tutupilah ya, atau samarkanlah itu, tutupilah ya, dan tutupilah bagi kami segala keburukan-keburukan kami. Jadi kita minta kepada Allah agar kemudian ya selama kita hidup ini kita mendapatkan ampunan dari Allah, dan selama hidup kita menempuh iman ini Allah Subhanahu wa taala menutupi segala kekurangan dan kesalahan kita ya, di mata orang lain ya. Kadang-kadang ya kelebih-lebihan kita ya, kekafiran kita ini ya, atau dosa-dosa kita kepada orang-orang ini ya kadang-kadang ya, jadi masalah juga kalau kemudian muncul ketahuan ya. Lihat tuh ya mantan perempuan nakal misalnya, itu lihat tuh mantan preman ya, itu ya. Kadang membuat kita jadi masalah juga itu kan, untuk istiqamah. Lihat tuh dulunya, kadang begitu tuh ya, agak-agak menghambat begitu ya, mau jadi baik ya, dimusuhi. Lihat tuh mantan nafi gitu ya, ada begitu tuh ini. Ini kita minta nih mungkin bagi Anda yang pernah terjerumus masalah ya, terjerumus dosa kesalahan, lalu kemudian
di penjara, ya mau balik ke masyarakat. Ya, kadang-kadang masyarakat kita ini ada yang kemudian mengungkit-ungkit masa lalu kita, dosa-dosa kita, gitu, kesalahan-kesalahan kita. Maka kita baca doa ini. Ya, karena di dalam salah satu isi doanya adalah kita minta agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengcover, menutupi, ya, kalaulah tidak kemudian menghapuskannya, menutupi, ya, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, gitu kan. Ya Rabbana faghfir lana, ya Allah ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, wa kafir anna sayyi'atina, dan tutupilah ya Allah, ya, segala bentuk kesalahan-kesalahan kami, ya. Jadi orang mandang kita ini baik gitu, walaupun dulunya kita pernah melakukan dosa mungkin itu, ya. Kemudian apa yang juga penting di sini, wa tawaffana ma'al abror, dan matikanlah kami ya Allah, ya, bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, disinilah, ya, titik di mana kita minta kepada Allah agar iman kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggalkan alam dunia ini. Di mana kemudian kita mati, ya, mati dalam keadaan sebagai orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi kita minta kepada Allah, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya, siapa itu? Ya kita tahu lah, ya. Di antaranya adalah para nabi, para rasul, ya, para sahabat Rasulullah SAW, para ulama, ya, itu orang-orang yang soleh. Itu yang kita minta, agar cara kematian kita sebagaimana kematian orang-orang yang selalu berbuat baik di dalam kehidupan ini. Nah, kita minta kepada Allah. Lalu kemudian kita minta juga di ayat yang ke-194-nya, Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulik. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan, ya, kepada kami, ya, sebagaimana janjinya para rasul-rasul, rasul-rasulmu. Wala tuhzina yaumal qiyamah, dan ya Allah janganlah Engkau menghinakan kami nanti di hari kiamat. Lalu kemudian kita tutup doa kita dengan pujian kepada Allah. Rabb innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau ya Allah adalah zat yang tidak pernah memungkiri atau mengingkari janji. Nah, jadi dasar doa ini, ya, juga dasarnya ilmu. Ya, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah SAW yang memberikan janji-janji kebaikan kepada kita, ya, kepada siapa saja yang mengikuti, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini kita sebut, ya, sebagai sebuah penekanan bahwa kita memahami, mengetahui janji-janji itu, ya. Bahwa Allah adalah zat yang maha pemaaf, kan ada ayatnya, ya. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya kecuali dosa syirik. Ya Allah, saya enggak pernah syirik, ya. Saya jaga iman ini ya Allah, tapi kemudian saya terjerumus ke dalam dosa ini. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni segala kesalahan ini, gitu. Masa lalu saya yang gelap-gelap tuh ya Allah tutupin, gitu, ya. Jangan sampai kemudian diketahui oleh orang banyak sehingga itu jadi masalah atau menghambat langkah saya di dalam menjaga iman dan amal soleh. Kan ada banyak orang yang kemudian surut ke belakang setelah kemudian orang meributkan masa lalu, gitu kan, sehingga langkahnya jadi tersendat, ya, mau tobat, mau hijrah gara-gara digunjingin orang, dulunya itu gini gitu kan. Itu kita minta kepada Allah agar kemudian ditutup, ya. Jadi orang nggak tahu, ya, dihapus oleh Allah jejak digitalnya, gitu, ya. Nah, mudah kok bagi Allah, ya. Tidak susah, asal kita betul-betul bertekad, berniat untuk meninggalkan kemaksiatan itu karena Allah, dan kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mengharapkan, ya, kewafatan, ya, kematian yang baik, ya, dalam kehidupan kita, maka ayo, ya, kita lazimkan bersama-sama doa ini, ya. Apakah kita baca setiap sholat kita, atau juga mungkin kita baca di awal pagi, atau juga mungkin di siang hari, ya, ketika salat zuhur, atau juga mungkin kita baca di petang hari habis sholat asar, atau juga mungkin kita baca di akhir malam, ya, selesai sholat isya kita baca. Yang jelas kalau bisa setiap hari adalah, ya, doa ini kita baca, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diberi umur sisa setahun lagi misalnya, kita kan nggak tahu nih. Sekarang lah kita hitung dari sekarang, ya. Katakanlah Allah berikan usia kita setahun lagi. Ya, kalau sehari kita baca sekali, berarti kan 365 kali kita baca. Ya,
Masa iya sih Allah Subhanahu wa taala ya kemudian tidak mengabulkan itu. Rasanya tidak mungkin gitu ya. Oleh karena itu kita baca, kita hafal, ya kita hafalkan, kita baca. Syukur-syukur kalau kita paham makna dan artinya gitu kan, sehingga kemudian lebih mendalam ya, lebih mengena ke hati kita ketika kita membacanya. Sekali lagi ya, ayo kita amalkan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa minta husnul khatimah di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-193 dan ayat yang ke-195. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, itu ya. Itu doanya. Kemudian Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya, kita minta kepada Allah ya, semoga iman kita istiqamah ya sampai kita wafat, dan kemudian Allah mengampuni dosa kesalahan kita, mengampuni dosa-dosa kita, menutupi segala kesalahan-kesalahan kita, dan mewafatkan kita bersama dengan orang-orang yang selalu berbuat baik dan memberikan janji-janjinya kepada kita ketika kita nanti bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul mahsyar. Sehingga pada akhirnya kemudian ya, ending dari kehidupan kita adalah happy ending. Ya, ke akhir yang penuh dengan kebahagiaan. Demikian ya sahabat Adrim yang dirahmati Allah, yang mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.